Halo semuanya, di tangan saya saat ini ada sebuah dokumen yang jujur aja pas pertama kali saya balik lembaran-lembarannya bikin saya merinding. Judulnya Seri Takbir Mimpi Umat Dunia, seri ke-197. Isinya tuh kayak skenario film fiksi ilmiah, tapi ternyata bawa pesan spiritual yang berat dan penting banget buat masa depan kita. Yuk langsung aja kita bedah rahasia di dalam lembaran ini bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak? Apa sih hubungannya pesawat tempur, polisi mirip Iron Man, sama anak-anak yang lagi dites hafalan Al-Quran? Terdengar ngajak banget kan? Nah, persis itulah teka-teki yang bakal kita pecahin lewat dokumen ini. Kita bakal lihat gimana teks ini ngerangkai simbol-simbol yang kelihatannya nggak nyambung jadi satu prediksi masa depan yang utuh dan masuk akal banget. Semuanya berawal dari satu kutipan mentah pengalaman mimpi dari Ibu Salmiah. Di sini dicatat, Kang Diki didatangi oleh polisi yang mirip seperti Iron Man. Pada saat itu, pesawat-pesawat tempur berseliweran di langit. Coba deh visualisasikan adegan itu sebentar. Langit yang kacau, penuh ancaman dari udara, terus ada sosok polisi pakai zirah futuristik turun ke bumi. Dokumen ini negasin, ini jelas bukan sekedar bunga tidur biasa, tapi penglihatan masa depan yang syarat makna. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal mengurai makna di balik simbol-simbol militer global yang futuristik ini. Coba kita lihat takwil soal pesawat tempurnya dulu. Dokumen ini secara netral ngejelasin kalau pesawat-pesawat yang menuhin langit itu bukan sekadar pesawat militer yang lagi latihan rutin. Sama sekali bukan. Itu melambangkan pecahnya konflik bersenjata skala besar, bayangin aja, kayak Perang Dunia Ketiga. Langit itu diibaratkan sebagai arena yang nunjukin kalau ini adalah konflik antar bangsa. Bahkan teks ini mencatat isyarat soal wilayah udara kekuatan-kekuatan militer yang bakal saling tabrak di masa krisis global tersebut. Nah, yang bikin makin penasaran, sosok polisi mirip Iron Man tadi. Analisis di teks ini tuh brilian banget. Polisi kan simbol dari otoritas, tapi kenapa harus Iron Man? Ternyata zirah berteknologi tinggi itu merepresentasikan negara superpower atau organisasi adidaya global. Tapi dengerin ini, ada detail tajam banget yang dicatat di sini. Sekuat-kuatnya dan semenakutkan apapun zirah baja itu, di dalamnya tetap ada manusia biasa yang terbatas. Artinya kekuatan global sehebat apapun yang datang, kekuasaan mereka itu nggak mutlak. Lanjut ke bagian kedua. Fokus kita bergeser ke lokasi interogasi di Tanah Uzla yang jadi ujian buat komunitas Bukit Lebah. Jadi, dari langit global yang super kaos tadi, dokumen ini bawa kita turun ke bumi. Tepatnya ke sebuah tempat sunyi yang disebut Bukit Lebah. Di dalam teks, tempat ini disebut sebagai Tanah Uzlah. Buat yang belum familiar, Tanah Uzlah itu semacam tempat pengasingan buat menyepi dari hiruk-pikuk dunia. Tujuannya buat ngejaga iman dan membersihkan diri di tengah zaman fitnah atau kekacauan. Bayangin kontrasnya ya, kekuatan militer global yang super canggih tadi justru mendarat di sebuah komunitas spiritual yang lagi sengaja mengasingkan diri. Urutan kejadiannya juga dipetakan dengan rapi di sini. Pertama, pasukan adidaya itu mendarat. Ini simbol kekuasaan tinggi yang turun langsung berhadapan sama rakyat biasa. Kedua, mereka spesifik nyari satu nama, Kang Diki. Menariknya, teks mencatatkan Diki sempat nunggu lumayan lama sebelum keluar, yang diisyaratkan sebagai ketenangan jiwa seorang pemimpin. Dia nggak panik. Dan ketiga, setelah berhadapan, mulailah proses interogasi itu. Tapi tahu nggak, apa fokus dari interogasi pasukan militer canggih itu? Ternyata bukan soal pemberontakan fisik atau nyari senjata. Fokus mereka cuma satu, pengen ngebuktiin kalau ajaran di komunitas Bukit Lebah itu bukan ajaran sesat. Ini benar-benar ironis kan? Di tengah situasi perang dunia, ada sebuah komunitas kecil yang malah diinterogasi habis-habisan cuma buat diuji kemurnian teologinya. Kita masuk ke bagian ketiga. Kita bahas hikmah di balik kelemahan yang secara luar biasa malah jadi senjata pembuktian yang tak terduga. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya komunitas terasing di pedesaan ini bisa ngebela diri melawan otoritas sekelas superpower global? Percaya atau enggak, senjata mereka bukan adu argumen atau fisik. Pembuktiannya justru dilakukan lewat seorang anak, anaknya Bu Salmi, yang ditunjuk buat dites hafalan Al-Qur'annya. Waktu anak itu berhasil ngelantunin ayat-ayat suci, itu jadi bukti otentik kalau komunitas ini murni berpegang sama kitabullah. Generasi muda mereka lah yang jadi perisai hidup. Tapi tunggu dulu, ini bagian yang pas saya baca bikin saya merinding. Teks ini mencatat kebingungan dari sang ibu. Bayangin, dari sekian banyak anak di sana yang mungkin lebih pede dan berani, kenapa justru anak yang terkenal paling gampang gugup yang disuruh maju buat dites? Apalagi tesnya di depan otoritas yang super menakutkan itu.
Disinilah dokumen ini ngasih analisis yang cakep banget. Kalau kita pakai logika manusia biasa, pasti kita bakal milih perwakilan yang paling pinter, berani, atau kuat untuk ngadepin ujian sebesar ini. Tapi teks ini ngejelasin, pilihan Tuhan itu seringkali berkebalikan dengan logika kita. Milih anak yang gampang gugup itu adalah cara buat nunjukin kalau kemampuan menjawab dan kebenaran itu 100% murni dari campur tangan ilahi, bukan sekedar kehebatan manusianya. Dokumen tersebut menyimpulkannya dalam satu kalimat yang sangat powerful. Kelemahan manusiawi tidak menjadi penghalang ketika Allah berkehendak menampakkan kebenaran. Analisis ini bahkan menarik benang merahnya ke sejarah para nabi. Ingat kan kisah Nabi Musa? Beliau yang punya keterbatasan bicara, tapi justru beliau yang diutus untuk ngadapin Firaun. Polanya selalu berulang. Kekuatan terbesar itu ditaklukkan lewat sarana yang paling gak disangka-sangka sama logika militer kita. Terakhir kita masuk ke bagian keempat, Basyirah, peringatan, dan harapan. Kita akan bahas kesimpulan utama dari bedah dokumen ini. Jadi, apa intisari dari semua analisis ini? Para penulis seri ke-197 ngegasin kalau ini tuh bukan mimpi biasa. Penglihatan ini diklasifikasikan sebagai ru'ya solihah, yaitu penglihatan benar dari Tuhan yang punya pesan penting. Fungsinya ada dua, sebagai basyiroh atau kabar gembira bahwa kebenaran pada akhirnya bakal terbukti, dan sekaligus tahzir alias peringatan supaya kita semua bersiap diri buat ngadepin ujian interogasi global tersebut. Coba kita rangkum bareng-bareng poin penting dari dokumen kita kali ini. Pertama, sebuah komunitas uzlah yang tadinya tersembunyi pada akhirnya bakal jadi sorotan dunia. Kedua, ketika kekuatan militer canggih mendominasi langit, hafalan Al-Quran di dada generasi muda lah yang bakal jadi satu-satunya benteng yang valid. Ketiga, kemenangan itu datangnya murni dari Allah, bukan dari otot atau teknologi. Dan terakhir, interogasi yang niatnya nyari kesalahan ini justru bakal berbalik jadi jalan buat dunia mengakui kemurnian ajaran mereka. Lembaran terakhir dari dokumen ini benar-benar ninggalin satu refleksi yang ngena banget buat kita. Di saat dunia mungkin lagi sibuk-sibuknya ngebangun zirah ala Iron Man dan pesawat tempur yang menuhin langit, teks ini justru ngingetin kita sama kekuatan yang gak kasat mata. Pertanyaannya buat Anda sekarang, nanti saat dunia benar-benar diguncang krisis, kemana Anda bakal bersandar? Apakah kekuatan fisik yang bakal jadi benteng terakhir kita? Atau keyakinan spiritual yang udah ditanamkan dalam dada generasi penerus kita? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah nemenin saya membedah dokumen luar biasa ini, dan sampai jumpa di sesi bedah berikutnya.